Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan menyatukan hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengingat bahwa kasih-Mu yang selalu ada dan menaungi setiap kami, itulah yang membuat kami selalu bersyukur bahwa di setiap hari kami ada Engkau di dalam setiap hati kami. Ada Engkau yang selalu mengisi semangat kami. Dan Tuhan, di hari yang indah ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneduhkan dan menguatkan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita masih berada di dalam nuansa PPKM, di mana COVID ternyata masih belum saja turun. Saudara, kalau saudara ingat, di dalam berita, di dalam misalnya di surat kabar maupun juga di televisi, banyak berita yang saat ini memberitakan kabar yang kurang mengenakan. Salah satu berita yang kemarin saya saksikan di salah satu TV nasional yang menceritakan bagaimana para orang-orang yang terkonfirmasi COVID, ia mengalami suatu tekanan, ya. Bahkan ada juga beberapa orang yang terkonfirmasi COVID, kemudian ia melakukan isolasi di dalam kosnya gitu ya. Tapi ternyata sang pemilik kos itu tidak menginginkan supaya ia pergi, supaya ia tidak berada di kosnya karena takut menyebarkan dan lain sebagainya. Dan nampaknya bukan hanya kepada penghuni kos saja, tetapi kalau dilihat di Indonesia lumayan banyak orang-orang yang kena COVID dan terkonfirmasi COVID, ia mengalami perlakuan yang tidak mengenakan. Seperti COVID itu dipandang sebagai sebuah aib. Ya memang itu menulari, tetapi apakah kemudian kita patut berlaku seperti itu? Sesama manusia, sesama makhluk yang diciptakan Tuhan, apakah kita patut untuk melakukan semena-mena itu? Tidak hanya para penyintas COVID, tetapi para nakes, ia juga mendapatkan sikap yang tidak mengenakan. Banyak orang menghujat yang menuduh mereka mengcovidkan seseorang. Bukankah ini justru melukai semangat yang ada ketika mereka berjuang untuk fokus memulihkan banyak orang yang sedang terpapar? Nah, saudaraku yang terkasih, seharusnya kehidupan seperti ini tidak kita perlihatkan. Terlebih saat ini kita berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Di dalam ketidakbaik-baik saja ini, maka sudah selayaknya kita hadir sebagai orang beriman, melindungi mereka. Atau mungkin ketika kita melihat banyaknya orang yang melakukan hal yang demikian, kita bisa menegurnya dan memberikan edukasi. Nah, mari kita melihat satu perikop dari Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Kolose ini Paulus ingin menekankan kepada jemaat kala itu. Seperti judul di dalam perikop ini, manusia baru. Bagaimana mereka diingatkan ketika mereka sudah menerima Yesus dalam kehidupannya, mereka menjadi manusia baru. Sudah tidak ada lagi yang namanya sekat-sekat. Entah kamu orang Yunani atau Yahudi, sudah tidak ada lagi kita memandang seperti itu. Kita memandang bahwa semua orang yang mengikut Yesus adalah sama. Mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan, di mana mereka hendak ditekankan untuk bertindak di dalam kasih. Perbedaan-perbedaan yang ada kemudian disingkirkan. Mereka bersatu. Makanya di ayat 14 dikatakan, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di tengah perbedaan itu, mereka diajarkan, mereka ditekankan untuk bertindak di dalam kasih. Kasih yang akan mempersatukan dan menyempurnakan. Dan kehidupan demikian sungguh layak kita perjuangkan saat ini. Di kala pandemi, ketika banyak orang
yang terpapar, para nakes yang mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Disitulah harusnya kita bertindak. Kita harusnya mempersatukan. Kita harusnya mengayomi, bukan kemudian memberikan perlakuan yang tidak sepantasnya. Itulah yang harus kita lakukan di hari-hari ke depan. Mengingat masa PPKM masih harus kita lakukan, tentu akan banyak orang yang mungkin menyalahkan orang lain yang terpapar oleh karena COVID, atau mungkin menyalahkan para nakes. Mari kita hilangkan pemandangan itu. Kita hilangkan cara pikir seperti itu. Karena sejatinya ketika memang segala sesuatu Tuhan sudah izinkan, kita diminta untuk benar-benar memahaminya. Harusnya kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Apa yang bisa saya lakukan bagi mereka? Saya tahu mereka saat ini sedang berduka, mereka bersedih. Saya harusnya datang membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Itulah pesan Tuhan hari ini bagi kita. Kita diajak untuk menjadi pembawa damai sejahtera, mengenakan kasih yang akan mempersatukan dan menyempurnakan, seperti dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bertindak kasih yang menyatukan dan menyempurnakan. Kita satu di dalam doa menutup renungan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh ingatkan kepada kami di tengah badai gelora yang sedang melanda di tengah kehidupan kami. Kami tahu bahwa kondisi ini tidak mudah untuk dialami. Ketika kami melihat banyak orang menyalahkan satu dengan yang lain akibat COVID yang tidak turun-turun ini, biarlah Tuhan memakai setiap kami supaya kami mampu menjadi pembawa damai, supaya damai sejahtera ada di dalam setiap kami. Biarlah Tuhan mengurapi setiap pemikiran kami, hati, tangan, dan juga mulut kami, supaya melalui tindakan kami mampu menyatakan kasih-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memampukan kami. Izinkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita di hari ini. Tetap semangat di tengah masa pandemi, karena saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Percayalah dan selalu ingat, selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Dengan itu, kita mau mencegah penyebaran lebih meluas kembali. Tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.